Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian pada kali ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Pada kali ini Pak Hanafi akan menyampaikan materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Untuk kompetensi dasarnya masih kompetensi dasar 3.1 yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia, dan tujuan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada pria dan wanita serta proses spermatogenesis dan oogenesis. Baik anak-anak, untuk memulai materi ini, mari kita mengingat materi kelas 7, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup, di mana sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, kita memiliki kemampuan untuk melakukan reproduksi. Reproduksi itu apa? Di kelas 7 kita menggunakan istilah berkembang biak. Ya, berkembang biak artinya mampu menghasilkan keturunan. Keturunan adalah individu baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya dalam rangka melestarikan jenisnya. Berarti tujuan dari reproduksi adalah untuk melestarikan jenis suatu makhluk hidup. Ya. Ini yang harus kita pahami sebagai pengetahuan awal tentang reproduksi. Untuk manusia, reproduksinya dilakukan melalui cara generatif atau seksual atau kawin. Generatif, seksual atau kawin ini memiliki makna reproduksi yang didahului oleh pertemuan dua sel kelamin, sehingga pada reproduksi manusia dibutuhkan induk jantan atau seorang pria dan induk betina atau seorang wanita, di mana pria akan menghasilkan sel sperma dan wanita akan menghasilkan sel ovum yang akan bertemu melalui proses fertilisasi. Fertilisasi pada manusia terjadi secara internal atau pertemuannya terjadi di dalam tubuh wanita. Ini untuk sekilas tentang reproduksi pada manusia. Selanjutnya, mari kita mempelajari tentang organ-organ reproduksi. Yang pertama pada pria. Pada pria, organ reproduksi secara skematis digambarkan seperti gambar ini. Ada beberapa bagian yang akan kita bahas. Yang pertama, alat reproduksi luar. Alat reproduksi luar ini berarti alat reproduksi yang tampak atau terlihat dari luar. Pada pria, alat reproduksi luar yang pertama adalah bagian ini yang disebut sebagai penis. Penis ini merupakan saluran kencing atau urin. Kemudian dia juga berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan untuk memasukkan sperma ke dalam organ reproduksi wanita. Alat reproduksi luar yang berikutnya adalah bagian yang ini namanya skrotum. Skrotum ini merupakan lipatan kulit seperti kantung yang berisi testis. Ini fungsinya selain melindungi testis juga menjaga suhu testis, sehingga skrotum ini bisa meregang atau memendek sesuai dengan suhu lingkungan di sekitar kita. Kemudian alat reproduksi dalam yang pertama adalah bagian ini namanya testis. Testis ini berjumlah sepasang berbentuk bulat telur, berada di luar tubuh, dilindungi oleh skrotum tadi itu. Fungsinya testis
yaitu sebagai tempat dihasilkannya sperma melalui proses spermatogenesis. Yang kedua berupa saluran ya. Yang pertama epididymis. Di sini ada epididymis, tempatnya di atas testis ya, karena ini merupakan saluran berkelok-kelok yang keluar dari testis. Di epididymis ini merupakan tempat penyimpanan dan pematangan sperma yang telah dihasilkan oleh testis sebelum nanti dikeluarkan. Kemudian saluran berikutnya vas deferens ya, bagian yang ini vas deferens namanya. Ini merupakan saluran lanjutan dari epididymis yang akan dilewati sperma dari epididymis menuju ke kantung sperma atau vesikula seminalis. Kemudian saluran yang ketiga, yang terakhir adalah uretra. Uretra merupakan saluran pengeluaran urin dan sperma, sehingga pada pria hanya memiliki satu saluran saja untuk mengeluarkan urin dan sperma, yaitu uretra. Uretra ini berada di dalam penis. Kemudian pria juga memiliki kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi ini merupakan organ yang menghasilkan beberapa zat ya yang bermanfaat atau berguna bagi sperma dan sistem reproduksi. Ada 3 kelenjar yang dimiliki oleh pria. Yang pertama bagian yang ini ya, bagian yang bentuknya seperti kantung kecil ya, itu namanya vesikula seminalis. Bagian ini menghasilkan cairan yang bersifat basa dan mengandung bahan makanan bagi sperma. Bahan makanannya ada fruktosa, ada beberapa protein ya, dan menambah mobilitas sperma. Ini jadi vesikula seminalis ini secara umum untuk menghasilkan makanan dan energi bagi sperma untuk nanti bergerak. Kemudian bagian yang kedua yang bentuknya bulat seperti itu ya, berada di bawahnya kandung kemih, ini namanya kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini menghasilkan cairan keputih-putihan yang bersifat sedikit asam dan menjadi media hidup ya bagi sperma serta antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Cairan dari kelenjar prostat ini akan menjadi semen ya, semen yang merupakan cairan mani atau cairan sperma yang berwarna keputih-putihan itu tadi. Kemudian kelenjar yang ketiga bentuknya kecil ya, namanya kelenjar Cowper atau bulbo uretra. Kelenjar Cowper atau bulbo uretra ini menghasilkan cairan atau lendir ya yang bersifat basa. Fungsinya untuk melindungi sperma dari kerusakan ketika sperma tersebut keluar. Ini untuk organ reproduksi pria, baik dalam, luar maupun kelenjar reproduksinya. Selanjutnya kita ke organ reproduksi pada wanita. Secara umum ya seperti ini untuk gambar skematisnya dari sisi samping. Alat reproduksi luar pada wanita, yang pertama bagian ini namanya vulva. Vulva merupakan celah paling luar dari organ kelamin wanita. Pada vulva ini bermuara saluran kencing atau uretra. Itu yang bagian atas, kalau kita lihat ada saluran kecil ya, itu adalah saluran kencing atau uretra, dan saluran reproduksi yang bagian bawah itu saluran reproduksi atau vagina.
Jadi pada wanita salurannya ada dua di dalam satu celah itu, yaitu uretra dan vagina. Alat reproduksi luar berikutnya yang bagian luar ya, paling luar, tampak dari luar, yang namanya labium. Labium ini merupakan lipatan kulit yang membentuk sepasang bibir yang membatasi vulva. Ini fungsinya sama dengan skrotum pada pria, yaitu melindungi. Kalau pada pria melindungi testis, kalau pada wanita labium ini untuk melindungi vagina. Selanjutnya alat reproduksi dalam, maka gambarnya kita ganti yang penampakan dari depan ya, sisi depan. Pada wanita alat reproduksi utamanya adalah bagian ini ya, namanya ovarium. Ovarium ini merupakan bagian utama tempat dihasilkannya ovum melalui proses oogenesis. Jumlahnya sepasang. Kemudian ovarium ini akan berhubungan dengan bagian ini ya, bagian ini saluran, namanya tuba fallopi atau oviduct. Tuba fallopi ini jumlahnya juga sepasang kanan dan kiri, kemudian merupakan saluran penghubung antara ovarium dengan uterus. Di tuba fallopi ini terjadi proses pertemuan antara sperma dan ovum atau fertilisasi. Untuk tuba fallopi ini kalau kita besarkan ya seperti ini, ada beberapa bagian pada tuba fallopi. Yang pertama, bagian yang muannya di pangkal ini namanya infundibulum. Ini merupakan pangkal tuba fallopi yang bentuknya seperti corong, jadi membesar begitu, kemudian ujungnya mengecil. Di sini di infundibulum pada permukaannya ada bagian kecil-kecil ini yang bernama fimbre. Fimbre merupakan serabut atau rumbai yang menutupi permukaan infundibulum. Fungsinya untuk menangkap sel telur yang telah dilepaskan oleh ovarium. Jadi mungkin seperti jari begitu ya, jari-jari yang akan menangkap sel telur atau ovum yang sudah dikeluarkan oleh ovarium. Saluran berikutnya atau alat berikutnya pada wanita adalah bagian yang tengah ini, yang paling besar ini. Ini adalah rahim atau uterus. Rahim atau uterus ini merupakan rongga pertemuan antara dua tuba fallopi. Tuba fallopi kanan dan kiri akan bertemu ya di situ, yang bentuknya seperti buah pir yang terbalik. Ya, ini bentuk dari rahim. Kemudian pada rahim ini embrio atau janin akan menempel dan berkembang di dalam situ. Ini fungsinya rahim atau uterus. Selanjutnya rahim atau uterus akan mengecil ya, membentuk leher rahim atau serviks. Leher rahim atau serviks ini merupakan saluran penghubung uterus dengan vagina. Dan yang paling akhir adalah bagian vagina. Vagina ini merupakan saluran akhir dari organ reproduksi wanita yang akan bermuara pada vulva. Dan fungsinya adalah sebagai saluran masuknya sperma dan jalan lahirnya bayi. Ini untuk organ reproduksi pada wanita. Selanjutnya kita pelajari tentang gametogenesis. Gametogenesis ini secara singkat dapat diartikan sebagai proses pembentukan sel kelamin. Karena sel kelamin ada dua, yaitu sperma dan ovum, maka ada dua kejadian atau proses pada gametogenesis.
yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Kita mulai dari spermatogenesis. Spermatogenesis ini gampangnya diartikan sebagai proses pembentukan sperma di dalam testis. Karena terjadinya di dalam testis, maka kita lihat dulu bagaimana anatomi testis. Testis merupakan tempat dihasilkannya sperma. Bentuknya bulat telur seperti ini. Apabila kita belah, maka ada bagian-bagian berupa saluran-saluran yang berkelok-kelok seperti itu. Yang kita perhatikan adalah satu bagian yang namanya tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini nanti tempat terjadinya spermatogenesis. Apabila tubulus seminiferus ini kita belah, maka akan membentuk bagian seperti ini ya, irisan melintang tubulus seminiferus. Ini terlihat memiliki dinding atau membran itu ya. Kemudian tengahnya ada semacam rongga begitu, yang itu akan menjadi saluran bagi sperma. Oke, selanjutnya kita lihat tahapan spermatogenesis. Ini adalah irisan tadi dari tubulus seminiferus. Apabila dibesarkan kurang lebih bentuknya seperti ini. Ada satu sel yang memiliki bentuk berbeda dari yang lain. Ini namanya adalah sel Sertoli. Sel Sertoli ini merupakan sel yang akan menghasilkan zat makanan bagi sel-sel sperma, sehingga terjadinya proses spermatogenesis tidak lepas dari peran serta dari sel Sertoli ini. Kita mulai dari tahapan yang pertama. Awalnya ada satu sel yang namanya spermatogonium. Ini memiliki 2N ya, atau diploid untuk kromosomnya. Ini akan mengalami proses pembelahan mitosis membentuk spermatosit primer. Karena mitosis dia masih 2N diploid. Kemudian spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis. Karena meiosis seperti yang kita ketahui terjadi dalam 2 tahap, ada meiosis 1 dan meiosis 2. Untuk meiosis 1 akan menghasilkan 2 sel spermatosit sekunder dan sudah dalam keadaan haploid atau N. Lalu 2 sel spermatosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua, membentuk masing-masing 2 sehingga ada 4 spermatid. 4 spermatid ini kemudian akan melakukan diferensiasi, penyempurnaan bentuk tubuh dan penambahan bagian, sehingga akan menghasilkan yang namanya spermatozoa atau sel sperma. Sel sperma yang sudah jadi, yang sudah matang, sudah memiliki bentuk yang sempurna, akan lepas dari dindingnya tubulus seminiferus dan akan keluar menuju ke epididymis melalui rongga dari tubulus seminiferus tadi. Ini untuk tahapan spermatogenesis, silakan bisa dilihat, diamati ya, karena ini proses ini merupakan proses awal terbentuknya sperma. Selanjutnya anatomi sperma sendiri ketika sudah menjadi matang ya, sudah dewasa, spermanya siap dikeluarkan, memiliki bentuk-bentuk seperti ini. Ada bagian kepala, bagian badan, dan bagian ekor. Pada bagian kepala memiliki akrosom ya, ujungnya memiliki akrosom. Akrosom ini akan menghasilkan senyawa khusus yang bisa menembus pertahanan dari ovum ya. Pada ovum ada satu bagian yang akan melindungi diri, nah itu bisa ditembus atau bisa dibuka oleh akrosom ini. Kemudian
ada nukleus yang berisi kromosom di dalamnya, ada sentriol, mitokondria, dan mikrotubulus untuk bergerak. Ini kira-kira untuk anatomi sperma. Selanjutnya kita menuju ke oogenesis. Oogenesis secara umum bisa diartikan sebagai proses pembentukan ovum yang terjadi di dalam ovarium. Karena itu kita lihat bagaimana anatomi ovarium. Ovarium bentuknya seperti ini ya. Apabila dilakukan pembelahan ovarium secara skematis, ada beberapa bentukan yang kita sebut sebagai folikel. Folikel ini merupakan sel pembungkus bercairan yang mengelilingi ovum. Folikel ini akan menjadi penyedia makanan bagi oosit. Kalau pada pria ada sel Sertoli yang menyediakan makanan, pada wanita disediakan oleh folikel ini. Dan folikel ini akan mengalami perubahan wujud atau fase seiring perkembangan dari oosit. Sehingga kalau kita lihat di sini di gambar ini ada folikel primer, ada folikel sekunder, sampai kemudian folikel graft, dan seterusnya sampai pada akhir adalah ada korpus. Ini merupakan perkembangan dari folikel yang mengalami perubahan wujud. Di dalam folikel ini terdapat ovum, terdapat ovum yang akan berkembang mengikuti perkembangannya dalam proses oogenesis. Kita lihat tahapan-tahapan oogenesis dimulai dari ini ya, bahwa wanita ini ketika masih di dalam kandungan, pada saat dia berupa janin berusia 3-5 bulan, oogenesisnya sudah mulai berjalan. Tapi oogenesis ini akan berhenti dan dilanjutkan ketika wanita mengalami pubertas. Kita lihat tahapannya. Yang pertama ada satu sel yang namanya oogonium, sifatnya 2N atau diploid. Kemudian oogonium ini akan membelah secara mitosis membentuk oosit primer, masih 2N. Nah, setelah oosit primer ini, seperti informasi sebelumnya, oogenesis akan berhenti sampai pada wanita tersebut mengalami puber. Ketika wanita tersebut sudah menghasilkan hormon untuk masa-masa pubernya, maka akan dilanjutkan dengan pembelahan meiosis 1, di mana dihasilkan 2 sel yang berbeda. Sel yang pertama namanya oosit sekunder, yang sel kecil namanya badan polar 1. Dua sel ini, baik oosit sekunder maupun badan polar 1, akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua, membentuk masing-masing 2 sel lagi, sehingga dihasilkan 1 sel ootit dan 3 sel badan polar 2. Ootit ini nanti akan berkembang menjadi ovum. Sementara badan polar 2 yang ada 3 buah ini, dia akan mengalami degeneratif atau akan musnah, hilang. Sehingga dari proses tahapan oogenesis ini, dari 1 sel oogonium menghasilkan 1 ovum saja. Selanjutnya kita lihat anatomi ovum. Ovum yang sudah jadi, yang sudah matang, memiliki bagian-bagian seperti pada gambar ya. Ada nukleus atau inti selnya yang mengandung kromosom, kemudian ada sitoplasmanya ya seperti sel biasa gitu ya. Ada sitoplasmanya, kemudian ada zona pellucida dan corona radiata. Ini adalah perlindungan yang dimiliki oleh ovum ya.
Baik anak-anak, ini adalah materi terakhir untuk kali ini. Pak Hanafi menyampaikan terima kasih dan selamat belajar. Semoga dimudahkan dan sukses selalu. Terima kasih, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.